Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja, walaupun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Dan saya harap semuanya dapat patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Yunita Imandahati, bisa disapa email. Saya sebagai seorang mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, kelas 2 CB dengan NIM 2023 7818113. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pariwisata alternatif, saya membuat video ini dengan pembahasan air terjun Waikelo Sawah. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, poin yang pertama kita bahas yaitu latar belakang air terjun Waikelo Sawah. Nah, air terjun Waikelo Sawah merupakan air terjun yang berasal dari Gua Cantik Waikelo Sawah. Air terjun tersebut dibangun oleh pemerintah ketika itu masih wilayah Kabupaten Sumba Barat menjadi Benduan Mini. Nah, air terjun ini berada di Kecamatan Leuwean Timur. Kawasan ini sudah ada sejak tahun 1976 dan dirancang sebagai irigasi serta pembangkit listrik. Nah, dengan adanya pembangkit listrik tersebut menjadikan Sumba memiliki PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang pertama dan memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama pada musim kemarau. Karena di NTT ini biasa diguyur hujan hanya 3 bulan, dan bulan-bulan berikutnya itu sudah musim kemarau ya. Jadi di tanda Sumba ini juga sering mengalami kekeringan. Untungnya di Sumba Barat Daya ini mempunyai air terjun Waikelo Sawah dan sudah ada pembangkit listrik tenaga air yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sana, terutama pada musim kemarau, sehingga tidak perlu khawatir adanya kekeringan. Oke, baik, poin yang berikutnya yaitu lokasi dan rute air terjun Waikelo Sawah. Nah, air terjun Waikelo Sawah ini terletak di Waikelo Sawah, Tematama, Kecamatan Leuwean Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Nah, rute perjalanan yang dapat diambil dari Bandung Darat Molokan menuju lokasi wisata dengan waktu tempuh sekitar 40 menit menggunakan kendaraan bermotor. Nah, mungil dan indahnya bendungan didukung dengan kecantikan guanya. Objek wisata ini sekilas mirip seperti gua alami, dan wisata air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 3 meter dan juga lebar sekitar 4 meter. Oke, next selanjutnya yaitu atraksi dan daya tarik air terjun Waikelo Sawah. Apa saja atraksi dan daya tarik yang ada di air terjun Waikelo Sawah? Nah, air terjun Waikelo Sawah ini terletak di kaki bukit dan dilengkapi dengan pepohonan yang rimbun ya. Dan air terjun ini biasanya dimanfaatkan untuk mengairi persawahan warga seperti di Desa Tamatana, Merenda Kalada, Desa Kutaba, dan desa lainnya yang terdapat di sekitaran air terjun Waikelo Sawah. Dan juga terdapat sumber mata air yang sangat jernih sehingga dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi. Pada mulut gua terdapat rupa unik seperti bentuk taring atau gigi, dan di bagian dalamnya nampak seperti sebuah kolam yang cukup luas dan jernih berwarna biru kehijauan. Ukiran stalagmit dan stalagmit yang indah dan juga turut menghiasi lumut hijau menjadikannya tampak berkesan. Oke, next. Jika berada di dalam gua dengan pantulan cahaya matahari dari luar, membuat pengunjung merasa takjub dengan pemandangan dan merasa seperti berada di wisata Koh Phi Thailand. Kemudian yang terakhir yaitu pengunjung juga dapat melakukan aktivitas trekking di atas pematang sawah yang akan disuguhkan dengan pemandangan berhamparan padi yang nampak subur dan hijau. Oke, next, poin yang berikutnya yaitu alasan saya memilih lokasi air terjun Waikelo Sawah ini. Nah, alasan saya mengambil lokasi wisata tersebut yaitu karena lokasinya yang sangat strategis dan cocok dijadikan sebagai salah satu wisata alternatif berupa wisata agro yang berhubungan dengan pertanian, karena di sana kan terdapat persawahan
persawahan yang cukup luas ya, dan juga sekaligus wisata alam berupa air terjun. Selain itu juga sebagai tujuan utama pariwisata alternatif yaitu mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, dan mensejahterakan masyarakat, memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan mutu, objek, dan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan air terjun Waikolo Sawah. Kemudian meningkatkan sumber daya alam yang khas sebagai pendukung daya saing pariwisata daerah tingkat nasional dan internasional ya, dan juga meningkatkan peran serta masyarakat baik sebagai objek maupun subjek dan mendorong pendayagunaan produksi nasional yang ada di Waikolo Sawah, mengembangkan kekayaan dan kebudayaan serta merevitalisasi budaya sebagai karakteristik dan etnis yang ada di daerah Sumba Barat Daya. Oke. Next. Kemudian poin yang berikutnya, dampak yang timbul. Apa saja dampak yang timbul? Dampak yang timbul itu bisa saja berupa dampak positif dan juga negatif. Baik, yang pertama yaitu menjadikan tumpuan hidup warga sekitar dan memanfaatkan mata air yang ada di Waikolo Sawah sehingga warga tidak perlu khawatir kekurangan air bersih ketika musim kemarau. Kemudian bendungan dibangun untuk kepentingan irigasi sekaligus menjadi pusat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di Daratan Sumba. Kemudian lokasi bendungan yang berada di bawah kaki bukit dan memiliki debit air yang cukup deras dan besar. Oke, kemudian gua yang terdapat di bendungan tersebut meskipun kelihatan menarik dan tenang, tetapi wisatawan ataupun warga sekitar tidak berenang ataupun mencoba masuk ke dalam karena semburan air yang mengalir itu sekitar 10 liter air per detik ya. Kemudian akses jalan menuju ke sana tidak ada kendaraan umum menuju ke lokasi Waikolo Sawah sehingga wisatawan harus bisa charter ojek atau mobil sewaan. Juga tidak adanya warung ataupun restoran yang menjajakan makanan di sana ya. Dan juga ada tambahan lagi untuk karcis masuk ke lokasi tersebut tidak ada karena belum ada pengelola yang pasti untuk wisata ini. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu padi yang dipanen di sawah Waikolo dapat didistribusikan ke daerah-daerah yang kurang membutuhkan pasokan beras, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Itulah yang diusulkan oleh DPD RI Insinyur Haji A.A. Lanaila Muhammad Mataliti saat menghadiri acara panen perdana padi varietas nutrisi di Waikolo Sawah. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang, pembahasannya kurang, ataupun ada tutur kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.